Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Masalah ingkang kita kaji wonten kesempatan dalu menika berkait dalil-dalil menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu jangan merampas dagangan milik saudara. Kene bakulan, kono bakulan, kono kepayon, biarkan ojo kono pitung ditawan-tawan iki lho barangnya luwih apik luwih murah. Itu namanya ngerampas dagangan oleh orang milik orang lain. Masuk poin dalil-dalil datang menjelaskan perbuatan yang dilarang yang ke-50 dengan tema di atas. Hadisnya ialah naha melarang. Rasulullah SAW ayyabi'a hadirun li badin. Orang setempat menjualkan dagangannya pendatang. Wala tanajasu, demikian juga kalian jangan saling menjerumuskan. Wala yabi'ur rajul ala bai akhih, jangan sampai menjual seseorang atas jualan saudaranya. Hadis cerita perbuatan-perbuatan yang dilarang seputar ini sebenarnya sangat banyak. Di sini disebutkan sebagian. Yaitu contohnya ada 3. Sebuah perbuatan yang bisa merusak orang lain sehingga bisa menimbulkan permusuhan. Pertama yang dilarang di sini dicontohkan orang setempat menjualkan dagangannya pendatang. Orang setempat seringnya menguasai pasar. Para pendatang, pedagang dari sono, begitu masuk pasar langsung dicegat. Diambil alih, aku sing ngedol nih. Nanti saya berikan laba yang paling bagus. Akhirnya pedagang itu nggak punya kewenangan ngedol barangnya. Begitu toko langsung kayak dirampok. Gelem ra gelem barangnya didol nih. Walaupun di situ dijanji dengan untung yang lebih besar. Sehingga asli pemilik barang nggak punya kewenangan menjual. Karena sudah ada yang menguasai pasar.
Padahal bisa jadi orang yang menjual itu enggak semata golek badi. Tinggal ndelok sapa pembeline. Lek gayane wong sing ngono kuwi didol murah wae nyapa mesakne karo bantu karo sedekah. Tapi sing liyane standar. Mungkin kan? Mungkin juga ada orang yang berani menjual lebih tinggi. Ada standar, ada yang butuh diregani murah. Sehingga seolah pedagang nggak punya kewenangan. Kenapa? Begitu toko langsung dicegat. Di situ jelas ada kemudorotan. Apalagi orang itu punya hobi dagang, seneng nyang-nyangan, itu termasuk keasikan, itu nggak bisa mengalami. Tak ide tapi nggak punya kemerdekaan. Kemudian orang setempat langsung menguasai barangnya pedagang yang datang. Bolehkah dia menjualkan barangnya oleh orang lain? Butuh diperinci. Apabila diberikan kewenangan, Pak tolong dolno barangku, regane sak wajare sesuai dengan perkembangan harga pasar, sampai untuk 5% upamane. Bila memang diberikan kewenangan boleh, dan jujur dijual sebagaimana harga wajar. Enggak luwih dhuwur, enggak luwih rendah, tapi harga itu bisa naik turun sak wajare dan itu jujur, enggak mengapa. Tapi bila tidak diberikan kewenangan, bahkan malah menguasai, itu namanya menjual barang yang bukan miliknya, enggak boleh. Pertama, merampas hak orang lain. Yang kedua, melarang melanggar dalil. Yang ketiga, menghilangkan kemungkinan merampas kemungkinan haknya pedagang. Mungkin dapat badi luwih akeh atau standar atau pengen sedekah akan hilang. Berarti merampas haknya orang lain. Bahkan bisa memberatkan kepada pembeli. Kenapa? Karena DE pengen punya barang, padahal itu tidak punya dagangan. Wong ben gelem masrahne, maka menjanjikan harga lebih tinggi. Makanya dia itu menjualnya dengan harga mahal. Sementara pembeli nggak berani. Kenapa? Dia itu memang penguasa pasar, seolah itu begitu. Sehingga harga menjadi mahal. Dan itu memberatkan. Dan itu membahayakan. Nah, itu tidak boleh. Yang seperti itu. Wonten sambi, wonten mboten ngoten niku. Nek pasar sambi. Dalilnya ada, pantasnya ada, cuma saya tidak tahu. Yang saya pernah tahu itu adalah bis masuk terminal, langsung sopirnya kon mudun. Terus golek penumpang dia carikan. Gelem ra gelem ya begitu, karena seolah itu sudah menguasai pasar. Ya kalau memang tolong golek penumpang disangune gak apa-apa. Kalau bukan, dia kan gak punya kewenangan. Sehingga gayanya pedagang tetapi dia itu bukan. Istilahnya berdagang dengan modal nopo? Bakulan modalnya nopo? Modal lomong. Gelem badi tapi gak mau menanggung resiko. Bila ada kerugian kan dia gak mau menanggung. Ya, itu gak diperbolehkan seperti itu. Istilah lain itu namanya simsaron. Bahasa kita mungkin dikatakan sebagai maklar.
memang itu dia tidak dapat amanat tetapi sengaja masuk bahkan menguasai, memaksakan mengambil untung yang dia nggak punya modal. Itu unsur ketidakbolehannya itu banyak. Ujung-ujungnya adalah menimbulkan kemudaratan asli pemilik barang, kemudaratan masyarakat, harganya mahal, atau orang-orang miskin yang pantasnya dikasihani, maka nggak ada kesempatan kasihan, dianggap sama saja. Padahal barang itu milik sendiri, bisakah memberikan kasihan? Mungkin gayanya randuwe, pantasnya diparingi wae, bahkan digratisi, nggak bisa itu, hilang kesempatan seperti itu. Karena ada orang itu menguasai kondisi sehingga bisa merampas kesempatan orang berkasih sayang, tolong menolong, membantu kepada orang lain, sehingga nasib pembeli yang miskin pun juga tidak mendapatkan jalan keluarnya. Kesimpulannya, bolehkah orang menjualkan barang milik orang lain? Jawabnya, lihat kondisi. Bila dipercaya, dolono boleh, tapi bila tidak, nggak boleh menguasai orang lain. Gelem ra gelem tak dolne, dene ra oleh tak dolne, rasa bakulan rene. Nah, ini jelas hukumnya haram. Yang kedua, wala tanah jasu, kalian jangan saling menjerumuskan. Bagaimana bentuk saling menjerumuskan? Seringnya ini makare pedagang, supaya calon pembeli itu tidak spekulasi tapi mesti tuku, bahkan harga mahal. Memaksa orang lain dengan rekayasa. Gimana caranya? Ya masang wong. Engko nek wong rene petung, silahkan kamu masuk melu petung. Standar harga sekian, bahkan nanti bisa lebih tinggi, upayakan dia nanti mesti membeli. Tugasmu toko pastikan itu membeli. Kok tak sangon, bisa jadi begitu. Gimana caranya masuk petungnya wong liya? Begitu datang petung tahu menawa tanya, ngapunten Pak, ngersakane badhe mundhut napa? Badhe tumbas sepatu sing mareke ngeten. Wonten mriki wonten napa tos pundi? Wonten niku. Dawe namung kanton setunggal. Wong nggih niku sae. Kula nggih butuh sepatu niku. Kula miyeng-miyeng golek kono kene Pak ora enak, jebule nek kene enak. Monggo jenengan pundhut. Nek mboten nggih kula tumbas. Ditawane pinten wae? 120. Wah, niku murah niku. Kula 150 ae gelem wae. Ini kira-kira ndang gretian dibayarin apa ndak tak ngenyang kira-kira? Nah seperti itu. Jane ngono iki 75.000 jane wis badine akeh, tapi damel rekayasa ngoten niku. Itu mungkin terjadi. Atau mungkin model-model yang lain, tapi ujung-ujungnya seperti itu. Yaitu menawar harga lebih tinggi supaya pembeli mau, tujuannya menjerumuskan pembeli dipaksa mau harga mahal, lalu mbadeni kepada pedagang, padahal itu hanya rekayasa. Dengan begitu dia untuk penggayaan, untuk bayaran. Napa penggayane? Jelomprong nih wong, tukang ngujuk-ngujuki. Itu tidak diperbolehkan yang seperti itu. Kasus di masyarakat ya sangat banyak. Supaya orang itu yang kadang masuk di dalam wilayah judul, judi online.
yaitu penawaran barang, lalu wong liya suruh untuk memberikan komentar, sehingga seolah itu pembelinya sangat banyak sekali dan itu rebutan barang, akhirnya dia pun akan bayar berapapun. Dan seterusnya. Kadang disuruh untuk memberikan permodalan lewat online. Nanti bermodal sekian akan dapat badi sekian, modal 100.000 somben dibadani malah 120.000. Akhirnya pana badine apik. Somben tawa modal tingkatnya 500.000, diwai badi malah 600.000. Lumayan. Somben tawa malah modalnya 1 juta, diwai badi 200.000. Oleh tuman. Sementara didukung sana sini di situ baik. Lama-lama akhirnya transfer 3 juta jebule raib. Mungkin terjadi niku. Kehilangan 3 juta jebule dilacak nomornya hilang. Teng pundi ngantosi ngoten niku. Bahkan sampai ada yang puluhan juta. Modal 5 juta malah entuk 6 juta. Modalnya malah 7 juta diwai 9 juta. Akhirnya malah kirim modal 10 juta, serana balasan. Raib. No, mengejar nomor HP gimana? Seperti itu. Gak bisa kan? Hilang lacak. Dan bahasa semisal. Kadang menawarkan HP bagus tapi harganya murah. Suruh transfer dulu sebagai jaminan supaya kirim sekian, nanti bila sudah nanti akan dikirim balik. Kadang ditransfer 1.500.000 jaminane kon rampas 3 juta, nanti bila sudah mau dikembalikan begitu sudah transfer semuanya nggak bisa dilacak. Banyak terjadi orang kepencut iming-iming badi yang ada seperti itu banyak terjadi. Sehingga ketika kadung terperosok malah golek utangan kono kene, termasuk itu ada pengurus sekolahan, akhirnya malah ngelobi kepada wali murid golek utangan, kan bisa merusak citra pendidikan kan. Jebule ada salah satu anggotanya sing panggane golek silian mengatasnamakan ini untuk perjuangan, jebule hanya sebatas untuk ambisi pribadi. Nggak boleh. Berikutnya yang ketiga dicontohkan transaksi yang dilarang adalah wala yabi urrajulu ala bayi akhih. Tidak boleh seseorang menjual atas jualan saudaranya. Di depan sudah kita sampaikan, misalnya nek lorong pasar sederet bakulannya podo. Napa? Bakul sabuk kabue, bakul sandal kabue, kios A, B, C niku dagangannya podo. Atau semisal ternyata ada calon pembeli di kios A, kios B renek sing mampir. Begitu petung golek barang apa nyang-nyangan, nah, pemilik kios B muni. Mundhut napa wonten mriki wonten niku regane pun luwih murah cek entuk bonus. Malah rasida tuku nak kios A malah pindah teng kios B. Nate panggih. Kemuka enak. Zaman dulu banyak. Mungkin di tempat mana mungkin ada yang seperti itu. Termasuk lamaran juga sama. Si fulan datang ke rumah fulanah untuk ngelamar. Engko ganti wong liya ngerti enek nglamar disaingi, kono nglamar numpak sepeda motor, dhek nglamar numpak mobil. Biar berpindah lamarane. Sing kono enggak ditampa ganti sing kene. Nah, itu kan juga ada kan ngono kuwi. Sementara bila kita lihat
yang nggak begitu hukum itu adalah haram, sikap ngati-ngati yang dimiliki oleh Abu Bakar, termasuk juga Utsman. Satu kesempatan Umar ketika anaknya yang namanya Hafsah radhiyallahu anha itu menjanda, suaminya meninggal ikut perang Uhud kalau tidak salah. Ketika masa iddahnya habis, Umar mencarikan suami buat anaknya. Diparani Utsman, "Man, lek gelem awakmu tak rabeni karo Hafsah anakku. Wali nawakne sing diwaleni yang salah mboten?" Boleh Umar buktinya melakukan. Bahasa gampangnya, Utsman, lek gelem tak rabeni karo anak perempuanku Hafsah. Boleh kan kalau gitu? Apakah Umar gak malu? Hafsah gak malu? Ya pokok sing ditawani wong soleh ya gak apa-apanya apa, sing ditawani gak ngisin-ngisin. Itu juga terjaga rahasia, gak dicerita-cerita nih. Kenapa? Karena seringnya lek ditawa-tawaan itu biasanya murah regani. Ngoten nggih biasane nggih. Tawa-tawane murah regane. Ternyata ini bukan kasusnya begitu, tapi sebagai tanggung jawab wali ketika punya perempuan sing diwaleni siap untuk menikah, maka itu dia tidak disuruh untuk cari sendiri. Wali punya kewajiban, karena kewajiban orang tua adalah ketika diuji punya anak perempuan jumlahnya 3, lalu mendidik sampai dewasa sampai mendapatkan suami, maka dia tertabiri dari neraka. Ada kan fadilah seperti itu? Randuwe anak dewe ya mungkin ponakane, randuwe ya sopo. Yang tujuannya adalah mengantarkan anak perempuan terdidik dan mendapatkan suami soleh. Itu fadilah orang yang maleni membantu mendapatkan itu, pahalanya besar, itu tertabiri dari neraka. Utsman mengatakan, tak delai urusanku. Selang beberapa waktu akhirnya menjumpai, kayaknya hari ini saya belum ingin untuk menikah. Akhirnya Umar mencoba Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bila kamu mau saya nikahkan dengan Hafsah putriku." Abu Bakar meneng, heran jawab belas. Akhirnya nggak berapa lama datanglah Nabi SAW itu melamar kepada Hafsah, akhirnya jadi istri Nabi SAW. Setelah itu Abu Bakar menjumpai kepada Umar, bahasa gampangnya, "Mar, kamu tersinggung ya? Kamu menawarkan kepada saya untuk dinikahkan dengan Hafsah." "Ya jelas. Kadung kene wani ngomong tawane meneng ae." "Ya sepurane. Bukannya saya menyinggung kamu, bukannya saya tidak mau. Tapi saya pernah mendengar Nabi pernah nyebut nama Hafsah. Saya tidak akan membongkar rahasianya." Jadi membongkar rahasia saja tidak, boleh disi. Abu Bakar berikutnya mengatakan, andaikan saya tidak mendengar Nabi pernah nyebut-nyebut, tok tawani, langsung tak sikat. Ngoten nggih. Abu Bakar gelem tarepane karo Hafsah, gelem, mungkin langsung dijawab ngoten nggih. Apa nih saiki ae lek perlu. Itu ternyata adab yang sangat luar biasa, menghargai hak saudaranya, bisa menjaga rahasia saudaranya. Kalau itu saja dijaga, bagaimana ngerti saudaranya yang lamar kemudian disaingi melu ngelamar? Itu kan lebih bahaya kan. Itu betul-betul menjaga hak saudara, dengan begitu nanti akan terjaga persaudaraannya. Bab kalau sampai orang itu datang lamar kemudian krungu si ayo teko melu ngelamar, kira-kira pelamar pertama tersinggung mboten? Ya tersinggung, jijal. Jago nek kandang wis nguasai pitik sak kandang, masukkan jago satunya gimana? Tarung aja. Tarung. Makanya perasaan juga butuh untuk dijaga, untuk menjaga
persaudaraan. Makanya adab-adab seperti itu ada. Nah, itu penting sekali. Sehingga nanti tujuannya adalah innamal mu'minuna ikhwah, orang iman itu bersaudara, nanti akan betul-betul kuat, tidak ada persaingan kepada sesama. Berikutnya, poin ke-51. Hukum mengumumkan barang hilang di masjid. Pesan Nabi SAW, man sami'a rajulan, barang siapa mendengar pada orang lain, yansudu dholatan, mengumumkan barang hilang, bil masjid, di masjid, falyaqul, maka supaya dia mendoakan la raddahullah, semoga Allah tidak la raddahat, semoga tidak mengembalikan barang yang hilang Allah alaika kepada kamu, moga-moga barangmu hilang enggak cetuk. Kenapa? Fa'innal masajida, maka sesungguhnya masjid lam tubna lihada, tidak dibangun untuk kepentingan ini. Masjid tidak dibangun untuk mengumumkan barang hilang. Masjid tidak dibangun untuk berdagang. Kadang ngomong banter saja di masjid enggak boleh. Yang ada adalah dibersihkan, nyaman, orang beribadah tenang. Itu fungsinya. Sebagaimana namanya masjid adalah Baitullah, rumah Allah, artinya rumah yang di situ disebut nama Allah. Bukan Allah masuk ke masjid itu rumahnya, bukan, tetapi bangunan yang di situ disebut nama Allah, disebut nama Allah untuk adzan, disebut nama Allah untuk doa, untuk zikir, disebut nama Allah untuk sholat berjamaah, disebut nama Allah untuk kajian-kajian, disebut nama Allah orang itu sedang beriktikaf. Nah, fungsinya untuk itu. Yang diperintahkan wa tahir badiyah li taifin wal aqim wa ruk'is sujud. Masjid iki resi ono, sehingga orang yang tawaf, rukuk, sujud menjadi nyaman. Makanya ada seorang hitam atau laki atau perempuan itu kegiatannya resik-resik masjid. Yang satu kesempatan Nabi kelangan, loh mana uang sing biasanya resik-resik masjid kok gak enak. Akhirnya ada yang melaporkan, oh meninggal, loh nyapa rotak kabari. Dicari oleh Nabi, kenapa? Perannya besar. Sampai orang terpenting tuh golei, padahal dia itu sebagai orang yang kelasnya resik-resik itu ijazah nopo kira-kira? SMA. Ya, nggak perlu nggak ada ijazah, pokoknya iso ngepel panggil beres lah nggih. Tapi ternyata orang terpenting mencarinya. Ini menunjukkan besarnya fadilah. Di mana besarnya fungsi masjid. Yang kedua, terwujudnya keimanan. Apa? Menyingkirkan kotoran dari jalan. Bahkan menyingkirkan kotoran di masjid lebih penting lagi. Menyingkirkan kotoran di jalan yang lewat tuh macem-macem. Sementara di masjid orang pilihan, ternyata memberikan fasilitas kepada orang pilihan. Apa? Datang untuk banyak beribadah, membuat suasana nyaman. Lebih besar kalau begitu pahalanya. Dicari oleh Nabi SAW. Kenapa? Betul-betul bisa menfungsikan fungsi masjid dengan dijamin bersih, rapi, nyaman, bahkan harum. Nanti orang yang masuk bisa tenang ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masjid fungsinya untuk itu. Bahkan ada adab-adabnya. Ketika masuk diupayakan tidak langsung duduk, tapi sholat tahiyatul masjid, menghormati kepada masjid. Bahkan Umar pernah mengatakan, anak uang guyon nek masjid. Tanya, dari mana kamu? Dari tempat sana, berarti orang luar daerah. Berarti nggak ngerti adabnya. Mungkin uang mampir karo guyon. Apa kata Umar? Andaikan kamu orang sini akan saya hukum. Kenapa? Sudah ngerti fungsi masjid untuk peribadatan, tok nggih guyon. Itu menyalahgunakan fungsi masjid. Apalagi tinggi ngumum nih barang hilang. Masjid tinggi ngumum nih kematian terus bunti.
juga bukan fungsinya. Kematian sing dikabari orang yang bisa memberikan hak-haknya mayit, bukan pemberitahuan si fulan mati. Ketika Nabi SAW itu memberitahukan kematian itu untuk memenuhi hak si mayit, bukan pemberitahuan kepada masyarakat si fulan mati. Tujuannya supaya hak mayit sempurna, napa hak mayit? Satu, dimandikan dengan benar. Dua, dikafani dengan benar. Tiga, disolati dengan benar. Diupayakan nyolati 40 ahli tauhid, bahkan lebih. Semakin banyak ahli tauhidnya semakin bagus, dan penguburannya dengan benar. Tujuannya ke situ. Semisal Rasulullah mengumumkan pemberitahuan akan meninggalnya Najasyi, raja di Ethiopia, masuk Islam dengan sebab dakwahnya Ja'far ketika hijrah ke sana. Dia itu Islamnya sendirian, seorang raja Islamnya sendirian, anak buah Islam ragelem, akhirnya diberontak negaranya, tapi Allah menyelamatkan. Nah, ketika dia itu meninggal, Islamnya izin. Berarti seorang raja ngajak umatnya ayo masuk Islam itu enggak direken, bahkan diberontak. Makanya Heraklius itu gak kuat ndelawat. Umat tegah, gak iso aku mlebu Islam. Kehilangan kerajaan. Tapi oleh Ashama, Raja Najasyi gak peduli. Walaupun hilang kerajaan nih, sepenting hak itu diterima. Tapi Allah menjaga. Heraklius ternyata tumbang juga, sementara dia tidak masuk Islam, sehingga tumbang dunia akhiratnya. Akhirnya ketika meninggal itu tidak ada yang nyolati. Kenapa? Ya kiwa tangannya kafir kabeh kok. Izin masalah. Makanya diumumkan kepada para sahabat, kemudian mereka berkumpul, kemudian diajak sholat jenazah secara gaib, namanya sholat gaib. Jadi bolehnya sholat gaib itu apabila jenazah itu belum disolati. Apabila sudah disolati di sana, tidak usah dihimbau masyarakat. Yang sering di hari Jumat itu dihimbau para khatib supaya mengajak kepada jamaahnya untuk sholat gaib atas meninggalnya si fulan. Itu kayak dipaksakan. Gara-gara dia seorang tokoh nasional, tapi wong kon nyolati. Itu tidak diperlukan yang seperti itu. Jadi sholat jenazah secara gaib itu khusus apabila dia mati belum dipenuhi hak-haknya. Pamane pamati sholatis nyolati mek siji, ya boleh nanti cari orang lain. Nyolati mek loro, boleh cari orang lain. Karena standar sholat jenazah itu papat, ngarep dewi imam, sisanya sop ada 3. Sop pertama rakitang wong siji, sop kedua rakitang wong siji, sop ketiga rakitang wong siji. Ngeten carane sholat jenazah niku. Wong mek titik ngeten niki. Sing kula dhewe sinten? Imam. Sop pertama pinten jumlahe? Setunggal. Sop kedua pinten jumlahe? Setunggal. Sop ketiga pinten jumlahe? Setunggal. Ngeten, mboten ngeten, Allah ngeten niku. Ning ngeten carane. Bikin 3 sop. Itu minimal. Seperti itu. Nanti apabila belum terpenuhi target minimal, nanti diumumkan untuk ngajak sholat gaib itu pantas. Tapi apabila sudah terpenuhi, ternyata tidak semua mayit yang Nabi dapat berita itu sahabat diajak untuk sholat gaib. Jadi diumumkan memang untuk cari orang soleh itu boleh. Tapi kalau semata masjid digunakan sebagai tempat pengumuman, mengge woro-woro tok si fulan mati, sementara wongi ya kadang ranggenah. Napa mana ranggenah niku? Ki wong kok duduk nggih mboten ngoten nggih. Napa mboten genah niku? Nggih, kelayakan keislamannya gitu masih dipertanyakan. Kelayakan keislamannya dipertanyakan, itu jenenge orang genah. Yang ngono itu malah diumumne masjid paling mencoreng nama masjid ya. Sementara dange diumumne wong sak hohah krungu kabeh. Niku bakna nggih gruduk
memenuhi hak mayit apa mek sebatas absen? Rata-rata absen mek Quran. Sing akeh niku nek ndalan wayah nyolati pinten sing nyolati? Pateng jeleprik napa pateng jeleprik niku lho nggih. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Jadi rasumbut umumnya rame nih kaya ngono, sebetulnya sing salat mek titik. Kadang nih malah didumi amplop, napa? Nanti nyewakne nggih. Tukang niku tujuane ngamplopi tiang sing salat jenazah niku napa kula mboten semerap. Nate nggih, tiang salat jenazah diamplopi. Pinten di sini? Tuh kok kula mboten semerap. Itu enggak diizinkan. Masjid tidak difungsikan untuk seperti itu. Bila butuh untuk penyampaian, ya memang khusus untuk orang setempat, bukan untuk woro. Digunakan menyampaikan kematian boleh, tapi memang untuk tujuan memberi maslahat kepada si mayit, bukan semata woro, sebatas woro. Nah, itu enggak diizinkan. Misalnya jamaah masjid telah meninggal, imamnya memberitahu hadirin sedherek kita sami ninggal, monggo kita rambut secara benar. Nah, ngumumnya kayak begitu boleh, sebatas ketika berjamaah, tapi di atas pengeras suara sebatas menggir rame-rame itu enggak diizinkan. Kenapa? Masjid tidak difungsikan untuk fungsi seperti itu. Makanya bila mendengar ada wong kehilangan barang kok diumumkan di masjid, semisal pakai pengeras suara dan macam-macam, disampaikan kepada penduduk desa titik-titik bahwasanya si fulan bin fulan telah kehilangan barang. Bendanya ini, modelnya gini, siapa yang menjumpai diharap untuk menemui si Anu, nanti akan mendapatkan imbalan demikian. Senada dengan itu, maka bila mendengar seperti itu, doakan moga-moga barangnya gak ketemu. Kenapa? Masjid tidak dibangun untuk kepentingan seperti itu. Berikutnya, masuk pada poin 52 tentang hukum melewati di depan orang yang sholat yang sudah dipasang sutroh. Jadi tiang sholat niku kudu nyedek sutroh. Sutroh niku napa? Pembatas hak yang tempat itu wilayah dia untuk rukuk sujud. Sutroh yang paling saya napa? Tembok. Renek tembok nggih, pilar-pilar nggih monggo. Renek nggih dingklik. Renek kadang masjid untuk wonten spesial dipasang sutroh kena dipindah-pindah ngoten niku. Boleh itu sifatnya. Atau nggawa tas senene ngarepe. Atau itu bila di tempat terbuka jempuk ya kelane kelek kayu dincep nih. Atau enggak ada kayu, ada watu-watu ya ditumpuk-tumpuk di situ. Berapa batas orang sholat dengan sutroh? Nggih, pomo sirahe wonten mriki ngoten niku nggih, entek-entekane sirah karena sutroh niku pomo nek wedhus cilik liwat ngoten cukup. Pinten senti kira-kira? Sirah entek teng sutroh. Sisa tempat niku dilewati cempe ngoten iso liwat. Pinten senti? 10 senti. Cempe niku wonten 10 cm mboten awake, kandele awak. Ya 15 cm lah. 10 niku rada mepet ngoten nggih sedeng banget. Jenenge cempe. Itu hukumnya tuh harus bila tidak memasang sutroh lalu dilewati perempuan haid, dilewati khimar, dilewati anjing hitam, itu bisa terputus. Mungkin terputus kesempurnaan khusuknya atau terputus bisa batal sholatnya, tinggal bahaya yang lewat itu seperti apa.
Wayah salat rati pasang sutra sing lewat perempuan rada miring lewat karo sing salat disun ngoten. Terus mesti kira-kira. Ya banyak rada miring wong itu ya. Aku diambung wong gendeng. Senada dengan itu. Itu bisa batal itu nanti salatnya. Bisa batal. Itu pentingnya sutra. Makanya siapa yang sholat di tempat terbuka di masjid kayak begini langsung nyedek sutra. Nggak boleh di belakang ngarepe medak rati pasang opo-opo, nah itu nggak boleh. Bila aras-arasan maju ya golek nek mburi mboten dingklik-dingklik nggih mboten napa-napa, pasang nek ngarepe. Mengke tiyang lewat di balik sutra monggo. Bila sudah ada sutrohnya, wong sholat di sini, wong lewatnya harus ditolak. Nggak boleh dibiarkan. Tapi sholat berjamaah, imamnya sudah pasang sutroh, yang tidak boleh dilewati di depan imam. Nanti sop di belakang imam, lain sing batal melaku rono porene di depan sop nggak apa-apa. Itu bila berjamaah. Yang tidak boleh di depannya imam. Engko sop mburine imam, lain sing batal metu nganan, metu ngiri di depan orang sholat nggak apa-apa. Tapi lek sholatnya sendirian itu kudu didangdangi wong sing lewat di depannya. Dan ini termasuk dosa. Yang pesan Nabi SAW berikut, lau ya'lamu, andaikan tahu, almaru, orang-orang sing lewat, baina yadayil musolli, di depannya orang yang sholat, madza alaihi, dosa yang akan menimpa kepadanya, upama ngerti gedene dosa, artinya itu dosanya besar. Lakana niscaya ada dia ayakifa, andaikan mandek ngenteni arba'ina 40, khairon, lebih baik lahu baginya min ayamuro, daripada dia lewat baina yadai, di depannya. 40 apa? Enggak dijelaskan. Mungkin 40 dino, 40 sasi, 40 tahun mungkin. Tinggal lihat orangnya gitu, nanti iso wedi diancam 40 apa. Lu apik nunggu ketimbang 40 jam mungkin. Bapaknya apa? Dek ngenteni semenit ra betah. Lek kono malah ya betah-betahan lek ngono. Wis 40 tahun. Nah, 40 enggak dijelaskan 40 apa. Walaupun sebagian mengatakan 40 tahun. Andaikan itu 40 tahun, akhirnya kita bisa membayangkan kira-kira yang ngenteni 40 tahun pun kesel napa dereng. Tarabekne, tapi ngenteni anakku lahir. Kira-kira 40 tahun kas. Ini kira-kira Jokone kersa mboten ngenteni. Wong kon ngenteni setahun kadang gah lho iki. Pone ngenteni 40 tahun. Ini menunjukkan dosa besar yang itu enggak diizinkan orang lewat di depan orang sholat. Makanya ngati-ngati, makanya orang yang sholat supaya memasang sutroh di depannya. Itu 3 poin yang kita kaji di malam hari ini. Untuk poin-poin berikutnya insyaallah kita kaji waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.